Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya hitungan yang pas. berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali materi kajian yang mulia pada hari ini, saya berwasiat kepada kita semua dan juga kepada pribadi saya, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, menjalankan seluruh apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan materi yang cukup penting untuk kita ketahui, yaitu mengenai salat, mengenai ibadah salat, ibadah yang wajib kita lakukan yang mungkin sebagian dari kita melupakannya. Mungkin ada pula sebagian kita yang meremehkan ibadah salat, sehingga ibadah salat ini yang merupakan kewajiban, namun kita sebagai hamba tidak melaksanakan kewajiban tersebut, padahal kita seorang hamba harusnya mengikuti seluruh perintah Allah. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Kita sering melakukan ibadah-ibadah yang lain, misalnya ibadah puasa. Di bulan Ramadan kita puasa sebulan penuh, namun di sisi lain kita meremehkan sholat. Kita berkurban di Idul Adha, namun sejalan dengan itu pula kita meremehkan sholat, kita meninggalkan sholat. Kita banyak bersedekah, menginfakkan harta kita di jalan Allah, namun bersamaan dengan itu pula kita meremehkan sholat, kita meninggalkan sholat. Inilah yang harus kita ketahui sebagai seorang hamba, bagaimana kita merealisasikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat apa yang sebenarnya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan atau disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkara ibadah salat ini. Karena ibadah salat ini adalah ibadah yang nantinya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Apakah kita bisa menjawabnya?
kalau kita bisa mempersiapkan jawaban di hadapan Allah, itu merupakan hal yang sangat baik untuk kita persiapkan. Namun ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita ditanya dan kita tidak ada alasan kenapa kita tidak bisa menjawab, kenapa kita tidak sholat, ini yang menjadi musibah besar. Nantinya kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait perkara salat ini bahkan ada beberapa orang atau sebagian orang yang menyatakan bahwa yang penting saya berbuat baik, yang penting saya melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Meskipun tidak salat itu tidak menjadi masalah. Ini sering kita dengar atau sering kita temui orang-orang yang mengatakan seperti itu. Padahal orang yang menyatakan seperti ini adalah orang-orang yang kurang atau tidak melaksanakan atau tidak memperhatikan sholat. Kita akan lihat bagaimana kedudukan sholat dalam Islam agar kita semakin sadar akan pentingnya sholat, sehingga kita akan terus menjaganya, terus menjaga ibadah sholat ini. Yang pertama, bahwa sholat adalah tiangnya Islam. Sholat adalah tiang agama Islam. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan, Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihil jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Tirmizi, yang hadis ini dinilai hasan, dinilai baik, bahwa pokok perkara adalah Islam. Pokok perkara adalah Islam. Tiangnya adalah salat, dan puncak perkaranya adalah jihad fi sabilillah. Yang namanya tiang suatu bangunan, apabila tiang itu ambruk atau tiang bangunan itu tidak ada, maka ambruk pula seluruh bangunan tersebut. Tidak bisa menopang bangunan yang berdiri kokoh apabila tiangnya tidak ada. Sama halnya pula dengan bangunan Islam. Maka ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak melaksanakan sholat, maka ini akan menjadikan bangunan Islam kita ambruk karena tidak ada tiangnya. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, yang kedua, kita akan melihat kenapa kedudukan sholat ini penting, bahwa sholat adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba. Sholat adalah amalan yang pertama akan dihisab di yaumil qiyamah. Di hari kiamat nanti, perkara-perkara dari perkara amalan kita yang pertama kali dihisab atau ditanya adalah amalan sholat. Apabila amalan sholat kita baik, maka baik pula seluruh amalan kita. Namun ketika sholat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan menjadi buruk. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi. Sesungguhnya yang akan pertama kali dihisab dari seorang hamba dari amalannya, dari sisi amalannya. Jadi dari sisi amalannya yang pertama kali akan dihisab adalah salat. Amalis salat adalah amal salat. Fa in salahat faqad aflaha anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara fa in taqasa min faridati syai'un. Qala Rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li'abdi min tatawwu fayukmalu biha man taqasa minal faridati thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, kita akan melihat apa yang menjadi perkara penting dalam sholat ini, sehingga sholat ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Namun kita akan melihat di sesi berikutnya. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih lanjut pada segmen berikutnya.
Awali hari penuh energi positif dengan referensi terpercaya. Perbarui khazanah informasi dengan berita terkini nasional dan mancanegara. Lengkap dengan penuturan langsung narasumber kredibel. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Sapa Indonesia Pagi, setiap hari pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, kita telah mendengar bahwa salat adalah tiangnya agama. Bangunan Islam akan berdiri kokoh, akan berdiri tegak ketika tiangnya kuat. Namun ketika tiangnya tidak ada, tiangnya lepas, maka ambruklah bangunan itu. Maka kita perlu memperhatikan dengan baik bangunan Islam kita. Kita telah mengetahui bahwa di yaumil kiamah nanti amalan yang paling pertama dihisab dari seorang hamba dari sisi amalannya adalah salat. Apabila salatnya buruk, maka buruk pula semuanya. Sebagaimana di dalam hadis yang sudah dibacakan bahwa sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, kata Nabi, dia akan menyesal dan merugi karena tidak bisa lagi balik ke dunia. Dia sudah meninggal, tinggal jasadnya sudah tertinggal di bumi. Dia hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan membawa modal amalnya, modal amal ibadahnya. Ketika dia buruk salatnya, maka dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari salat wajibnya bolong-bolong, kurang dari salat wajibnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, lihatlah mengatakan kepada malaikat, lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan salat sunnahnya. Maka salat sunnah tersebut akan menyempurnakan, akan menambal salat-salat wajibnya yang kurang tersebut. Maka salat sunnah tersebut akan menyempurnakan salat itu, salat-salat wajib tersebut. Begitu juga amalan lainnya. Jadi ketika kita tidak mempunyai amalan salat yang sempurna, amalan salat kita bolong-bolong, salat wajib kita bolong-bolong, dan kita mempunyai salat sunnah, maka salat sunnah itu akan menutupi amalan salat wajib kita yang tidak sempurna. Maka kita sudah mengetahui bahwa dalam hadis ini dijelaskan amalan yang akan pertama kali dihisab adalah salat. Ketika kita kurang memperhatikan salat, maka kita akan merugi nantinya di yaumil kiamah. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat yang kita kerjakan adalah untuk kebaikan kita sendiri. Janganlah kita berpikir bahwa salat ini akan memberatkan kita, akan memakan waktu kita, membuang-buang waktu kita, sementara kita masih sibuk, kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk bermain HP, bermain game, ya bahkan tidak jarang kita berolahraga sampai waktu kita terbuang, sampai tenaga kita terbuang, terkuras habis. Masjid yang dekatnya dengan rumah kita tidak jauh, kita sulit untuk melangkahkan kaki. Sementara lapangan yang begitu jauhnya, bahkan ada seorang pendaki yang bisa menembus gunung-gunung, menembus puncak-puncak gunung yang tinggi, namun masjid yang dekat dengan rumahnya sulit untuk dia tembus. Maka sungguh prihatin kita memperhatikan saudara-saudara kita yang kurang memperhatikan salatnya. Yang ketiga dari perkara salat ini, bahwa salat adalah bagian dari rukun Islam,
bagian dari rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis sahih yang kita ketahui bahwa hadis Bukhari dan Muslim adalah hadis yang sahih, hadis yang betul-betul terjaga periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam 'alal khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Inilah rukun Islam yang kita ketahui. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita setelah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak disembah, maka kita salat menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman bahwa bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Hamba dan utusannya adalah hamba dan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan salat. Nah, inilah poin penting. Mendirikan salat adalah termasuk dari rukun Islam yang kita yakini dari keimanan kita. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Keempat, naik haji ke Baitullah. Apabila kita mampu, kita memiliki kemampuan, kita wajib untuk berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, perlu kita perhatikan dengan baik bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Kalau kita tidak memperhatikan salat, sama saja kita beranggapan bahwa Islam tidak dibangun di atas 5 perkara. Inilah rukun Islam yang kita perlu ketahui, bahwa kita sebagai hamba yang betul-betul beriman, kita punya konsekuensi, kita punya beban, kita punya tanggung jawab ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, saking pentingnya salat, keluarga pun kita perlu ajak untuk mendirikan salat. Kita perlu ajak untuk menunaikan salat kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yang dimana kita yakini bahwa Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Maryam ayat 54 sampai 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah wa kana 'inda rabbih marida wa kana 'inda rabbih mardiya." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail, kisah Nabi Ismail alaihissalam yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Inilah dalil dari Al-Quran yang kita harus ikuti, bahwa sholat adalah perintah untuk kita pribadi dan juga perintah kewajiban kita untuk memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi pada segmen berikutnya. Saya
sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendengar lagi lebih lanjut terkait dengan perkara salat ini. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin wa fariqu bainahum fil madaji'i." Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, ini merupakan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyuruh keluarga kita untuk sholat, mendirikan sholat. Kata baginda Nabi, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ini artinya ketika anak kita sudah memasuki masa umur-umur sekolah di kelas 1 SD, ini merupakan masa di mana kita orang tua berkewajiban untuk menyuruh anak kita sholat, mendirikan sholat 5 waktu. Dan kata Nabi SAW, wadribuhum, pukullah mereka dengan pukulan kasih sayang, pukulan mendidik. Jika tidak mengerjakannya ketika mereka di usia 10 tahun. Jadi ketika di usia 7 tahun, kita memerintahkan mereka untuk sholat, menyuruh mereka untuk sholat. Selama 3 tahun ke depan, kita berusaha untuk sholat, berusaha untuk memerintahkan mereka untuk sholat, dan kita harus bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat lain, "Muru auladakum bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat dan bersabarlah. Kita akan menemui berbagai macam permasalahan ketika menyuruh keluarga kita sholat, terutama anak-anak kita. Kita mungkin menyuruhnya sholat hari ini, besoknya sudah tidak mau sholat lagi. Kita harus bersabar terus menyuruhnya. Kita memberikan hadiah ketika mereka rajin sholat. Kita memberikan mereka apresiasi atau memberikan mereka hukuman ketika tidak mengerjakan sholat. Ini merupakan masa-masa yang perlu kita bersabar di atas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika 3 tahun berjalan, di umur 10 tahun kita punya kewajiban untuk, atau kita berhak untuk memukul anak kita ketika tidak mau sholat di umur 10 tahun. Ini yang diperintahkan baginda Nabi SAW. Di umur 10 tahun kita bisa memukulnya ketika sholat, yaitu umur ketika sudah di kelas 4 atau kelas 5 SD. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW, pisahkanlah tempat tidur mereka. Ketika sudah umur 10 tahun, kita perlu memisahkan tempat tidur mereka. Ini kita perlu perhatikan sebagai orang tua, apalagi orang tua yang sudah mempunyai anak yang umur-umur sekolah. Kita perlu memperhatikan, menyuruh mereka sholat, memisahkan tempat tidur mereka, sebagaimana yang diperintahkan Nabi SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud. Karena sholat begitu penting dan punya kedudukan dalam Islam, yang meninggalkannya pun diancam dengan goyah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Maryam, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna
ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, maka datanglah sesudah mereka pengganti dari yang jelek, pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Pengganti dari mereka, akan ada pengganti mereka, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Mereka akan menemui kesesatan kecuali orang-orang yang mau bertobat kepada Allah dan beriman dan beramal soleh. Maka kita akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita telah menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ghayya dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam, sungai di dalam neraka Jahannam yang makanannya sangat menjijikkan dan tempatnya sangat dalam, sangat dalam. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, dalam hadis orang yang meninggalkan salat diancam keras. Diancam keras di dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafara." Ini merupakan ancaman di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perjanjian antara kami dan mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang telah meninggalkan salat maka faqad kafara, maka dia telah kafir. Hadis ini hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai sahih. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, biasanya orang yang meninggalkan salat adalah karena kemalasan dengan berbagai macam alasan. Kemalasan dengan berbagai macam alasan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah menceritakan tentang salat pada suatu hari di mana beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa ummi ibni Khalaf." Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ahmad yang dinilai hasan, bahwa siapa yang menjaga salat maka ia akan mendapatkan cahaya dan petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Cahaya, petunjuk, dan keselamatan di hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan kelak di yaumil kiamah. Petunjuk, keselamatan, dan cahaya. Nanti di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Hamam, bersama Ubay bin Khalaf. Dan inilah ciri-ciri orang yang akan dikumpulkan ketika meninggalkan salat. Siapa yang sibuk dengan harta sehingga lupa untuk salat, maka dia akan dikumpulkan dengan Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerjaannya, ya, sehingga dia lupa dengan salat, dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Siapa saja yang sibuk dengan kekuasaannya sehingga lupa untuk salat, dia akan dikumpulkan dengan Hamam. Siapa saja yang sibuk dengan perdagangan sehingga melalaikan salat, maka dia akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwa pentingnya salat di dalam Islam. Bangunan Islam, ya, adalah bangunan yang mempunyai tiang. Ketika tiangnya rusak, maka ambruklah bangunan tersebut. Maka perhatikanlah salat. Selamatkanlah bangunan Islam kita dengan mendirikan salat. Janganlah kita menyesal di yaumil qiyamah nanti ketika kita menjadi orang-orang yang tidak membawa amalan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri materi kita hari ini, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mendirikan salat, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, memerintahkan keluarga kita untuk salat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.